وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-117 dari surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alat salasah, dan juga untuk tiga orang yang telah diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala dari keumuman tobat yang Allah berikan untuk nabinya, untuk muhajirin dan untuk orang Ansar di ayat sebelumnya. Kemudian Allah khususkan di ayat ini tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat ini adalah Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi' dan Hilal ibn Umayyah. Tiga orang sahabat mulia yang tergelincir radhiyallahu taala anhu. Ketergelinciran ini bukan untuk kita menganggap bahwa ini aib. Bicarakan kesalahan dan kekurangan para sahabat, bukan. Tapi kita mengangkat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya sebagai satu pembelajaran untuk umat ini sampai hari kiamat. Bagaimana kejujuran bisa memuliakan seseorang, dan bagaimana kedustaan bisa merendah hinakan seseorang. Tiga orang sahabat ini tidak ikut perang Tabuk, padahal mereka adalah orang yang sehat, orang yang mampu, orang yang bisa untuk melakukan peperangan. Pada saat itu Rasulullah SAW memobilisasi sahabatnya, semuanya harus ikut perang, kecuali memang orang-orang yang diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang ketidakmampuan untuk itu. Seperti orang yang buta, seperti orang-orang yang cacat, sudah tua renta, atau sakit parah. Ka'ab bin Malik mengisahkan dalam kisah yang panjang kisah ketidakikutsertaan beliau dalam perang Tabuk. Kata Ka'ab bin Malik mengisahkan tentang dirinya bahwa Ka'ab bin Malik tidak pernah tidak ikut perang kecuali di perang Badar dan di perang Tabuk. Adapun perang Badar beliau tidak ikut karena memang pada saat itu Rasulullah SAW tidak menyatakan diri untuk berperang. Ketika keluar dari kota Madinah, beliau hanya mengatakan, mari siapa yang mau untuk ikut, kita akan mencegat kafilah dagangnya orang-orang Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Itu tujuannya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki lain dan terjadilah peperangan yang disebut dengan perang Badar. Perangan yang sangat tidak berimbang, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk Rasulnya dan kaum mukminin dengan kondisi pasukan yang sangat tidak berimbang. Tapi Allah tetap memberikan kemenangan untuk Rasul dan orang-orang yang beriman pada saat itu. Kata Ka'ab, aku tidak pernah alpah dari peperangan yang diserukan oleh Rasulullah SAW, kecuali dua peperangan ini. Setiap Rasulullah SAW hendak berperang, beliau senantiasa tauriah. Tauriah itu adalah ketika Rasulullah SAW
hendak ke timur, beliau mengatakan bagaimana perjalanan ke arah, bagaimana perjalanan ke selatan. Baik. Tauriyah agar supaya tidak ada mata-mata yang bisa menyebarkan berita-berita perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau berangkat, ya memang keluar sesuai dengan apa yang beliau. Bagaimana perjalanan ke utara? Orang mengatakan ke utara itu begini ya Rasulullah. Karena dia maunya ke timur, atau ke barat. Keluar ke sana kemudian balik sesuai dengan apa yang beliau rencanakan sebelumnya. Barakallahu fiikum. Senantiasa beliau melakukan taktik itu agar supaya tidak ada mata-mata yang senantiasa memberitahukan keberadaan Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau. Kecuali kata Ka'ab di perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang memakan waktu yang panjang karena memang jarak tempuh yang akan dilalui oleh kaum muslimin sangat jauh memang. Karena dari Madinah ke Syam, Rasulullah SAW memang terang-terangan mengatakan kita insya Allah akan ke Tabuk. Kita di sana akan berperang dengan orang-orang Romawi. Maka semuanya harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Baik. Tidak ada tauriah-tauriaan. Memang terang-terangan, jelas-jelasan Rasul mengatakan kita akan ke Tabuk. Dan kita akan menghadapi pasukan Romawi yang begitu terkenal dengan ketangkasan mereka dalam berperang dan terlatihnya mereka. Tentunya dengan persenjataan yang lengkap. Maka semuanya harus bersiap-siap untuk itu. Kita akan melalui perjalanan yang sangat panjang. Maka mereka pun semuanya ini para sahabat bersiap-siap untuk itu. Dan memang musim itu musim paceklik. Makanan kurang, kendaraan juga kurang. Bagaimana kita katakan kemarin, satu biji korma harus diisap oleh beberapa orang. Setiap isapan harus mereka minumkan air setelahnya. Bukan dimakan, bukan dikunyah. Satu biji diisap, kemudian bergantian ngisap satu biji korma. Menunjukkan tentang barakallahu fikum kondisinya sangat sederhana. Masya Allah. Kata Ka'ab, maka para sahabat pun semuanya mempersiapkan diri untuk itu. Aku pun, kata Ka'ab, mempersiapkan. Bahkan aku memberi 2 ekor kuda, kendaraan atau onta dalam peperangan khusus yang aku tidak pernah melakukan persiapan sehebat ini sebelumnya. Kemudian barakallahu fikum, semua orang bersiap-siap untuk itu. Kata Ka'ab, aku pun kembali ke rumah tapi aku tidak melakukan apa-apa. Kemudian semakin dekat hari keberangkatan, aku juga belum melakukan persiapan sama sekali. Kata Ka'ab, aku pun berpikiran, berbekal juga dan melakukan persiapan cuma rabu-rabu, cuma sebentar. Jadi, aku bisa melakukan. Begitu Rasulullah SAW keluar, dia pun mengatakan, 1 hari 2 hari aku juga bisa nyusul. Kata Ka'ab, wallahi, begitu Rasulullah SAW keluar, aku mendapati diriku sangat menyesal. Karena tidak aku dapati di kota Madinah kecuali orang-orang yang maghmusun alaihi minan nifaq, memang orang-orang yang jelas-jelas kemunafikan. Tidak ada yang bisa dijadikan suri teladan, tidak ada yang bisa dijadikan contoh. Imma orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya, wa imma orang-orang yang memang telah diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmampuannya. Imma sakit, wa imma cacat, wa imma orang tua renta, wa imma anak-anak. Cuma itu. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, Rasul pun mengatakan ma fa'ala Ka'ab.
apa gerangan yang dilakukan oleh Ka'ab? Oh tidak muncul ini. Seorang berkata, ya Rasulullah, dia tertipu dengan kondisinya. Dia tertipu dengan dunianya. Kata Mu'ad radhiyallahu taala anhu menimpali ucapan orang tersebut sambil mengatakan, ya Rasul, kata Mu'ad, bi'sa ma qulta, betapa jelek apa yang kau katakan tentang Ka'ab. Wallahi ya Rasul, ma alimna min illa khair. Ya Rasulullah, kami tidak ketahui dari Ka'ab bin Malik kecuali kebaikan. Dari dulu-dulu kami kenali dia baik. Nah, ini menunjukkan kalau kita baik, orang-orang akan mengatakan tanpa diperintah-perintah, tanpa dikomando-komando. Orang akan dengan sendirinya melakukan pembelaan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi yang terus dari kejauhan ada seorang yang nampak mendekat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kun Aba Khaitam, jadilah engkau Aba Khaitam. Ternyata yang betul-betul muncul adalah Abu Khaitam. Kembali ke ceritanya Ka'ab. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali ke kota Madinah pulang dari Tabuk, aku pun berkeinginan untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta uzur atas kesalahan. Dan aku akan keluar dari murka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan berbicara, kehebatannya dalam berdialog. Kata Ka'ab, laqad utitu jadala, kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk berdialog, kemampuan untuk berbicara. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, kata Ka'ab, aku pun berubah. Hati nuraniku mengatakan bahwa aku harus jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, beliau langsung ke masjid, dan ini kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam. Begitu balik dari perjalanan, beliau langsung ke masjid untuk menemui orang-orang yang akan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah ke sana orang-orang munafikin minta uzur, ya Rasulullah kami begini. Banyak alasan mereka, sekitar 80-an orang. Ya, ini Rasulullah SAW menerima apa yang mereka katakan, dan urusan batin mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, Allah telah menyatakan innahum lakadzibun. Mereka adalah para pendusta. Adapun Ka'ab bin Malik datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kemana saja engkau wahai Ka'ab? Apa gerangan yang menjadikan engkau tidak ikut perang? Maka Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, aku telah diberi kemampuan untuk dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saja hari ini aku mengatakan kepada engkau kata-kata dusta, yang engkau akan meridai ucapanku. Tapi aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dan membongkar kejelekan-kejelekan dustaku. Aku khawatir. Allah ya Rasulullah, aku telah diberi kemampuan untuk jidal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku salah, aku mengaku salah. Aku tidak memiliki alasan untuk ikut perang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma hadza faqad sadaq. Adapun orang ini telah hatta yaqdi Allah. Berdirilah sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusan. Maka berdirilah Ka'ab, keluar dari masjid, dan orang-orang pun mengatakan, wahai Ka'ab, apa susahnya engkau mengatakan ini dan itu kepada Rasulullah SAW? Kau tidak pernah melakukan kesalahan sebelumnya. Tidakkah cukup istighfar Rasulullah SAW kepada Allah untuk kau? Kata Ka'ab, hampir-hampir aku kembali ke Rasulullah SAW untuk aku mendustakan diri kepada tiba-tiba Ka'ab mengatakan, terus adakah seseorang yang nasibku sama seperti nasibnya?
Mereka pun mengatakan, iya, dua orang sahabat mulia, Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah. Kata Ka'ab, mereka adalah orang-orang saleh, mereka orang-orang baik. Aku tidak akan kembali ke Rasulullah SAW untuk mendustakan diri. Akhirnya diputuskan keputusan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengajak bicara tiga sahabat sebagai hukuman dan pembelajaran. Tidak boleh diajak bicara, tidak boleh disalami dan tidak boleh dibalas salamnya. Nah, yang Allah SWT gambarkan tentang kondisi hati tiga sahabat ini. Wa ala thalathati alladziina khulifu ditangguhkan urusannya. Ada orang munafik ini langsung diputuskan. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat. Karena tidak ada yang ngajak bicara, tidak ada yang ngajak ngomong. Setiap perkumpulan ada orang ngumpul, dia datangi langsung orang-orang pada bubar. Yang memberi salam tidak ada yang jawab salam. Namanya dhaqat 'alaihimul ardu. Kata Ka'ab bin Malik, aku serasa bukan berada di negeri yang aku dulunya berada padanya. Akan aku berada di negeri yang lainnya. Aku tidak ada seorang pun mengenali aku dan aku tidak ada yang aku kenali di antara mereka. Sempit dunia ini, padahal sangatlah luas. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan sempit pula diri-diri mereka, hati-hati mereka. Wa dhannu an la malja'a minallahi ilaihi, dan mereka pun mengira tiga orang ini tidak ada jalan lain kecuali harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ka'ab bin Malik, dalam kondisi seperti itu tidak ada seorang pun yang mengajak kami bicara. Pokoknya tidak ada, sepi, hening. Hatta Rasulullah ketika aku memberi salam untuknya, aku tengok mulutnya beliau yang mulia, apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak. Ternyata tidak. Wah. Ternyata ketika itu ada seorang Nabati itu adalah petani dari negeri Syam. Dia membawa suratnya Raja Ghassan yang sudah bersiap-siap untuk memerangi Rasulullah SAW. Raja Ghassan ini mengirim surat untuk Ka'ab. Bayangkan, Raja Ghassan mengirim surat untuk Ka'ab. Dari mana ini? Dari mana sang raja ini mengetahui bahwa tiga orang sahabat ini diboikot, tidak diajak bicara? Dari mata-mata. Sampai ke negeri sana, kondisi kota Madinah. Maka orang Nabatin, orang Syam ini pun mengatakan, man yadulluni ala Ka'ab. Siapa gerangan yang bisa menunjukkan aku pada Ka'ab? Maka orang-orang pun hanya memberi isyarat, pesanet orang. Maka orang Nabati itu pun datangi aku, mendekati aku sambil menyodorkan surat dari Raja Ghassan. Ternyata ada isi surat sang raja itu adalah ajakan untuk bergabung dengannya. Ajakan untuk bergabung dengan Raja Ghassan. Sambil mengatakan, kami sudah tahu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat terhadap engkau dari pemboikot. Al-haq binan wasik, mari bergabung dengan kami akan memberi tunjangan, memberi pembelaan, memberi fasilitas. Kan menggiurkan sangat ketika orang dalam kondisi sempit kemudian diajak. Kata Ka'ab bin Malik, wa hadza aidan minal bala, ini juga termasuk bala. Maka dia bawa surat itu dimasukkan ke dalam tungku, dibakar. Barakallahu fiik. Sampai kisahnya Ka'ab mencoba untuk mendatangi sahabat dekatnya, Abu Qatadah. Naik, memanjat sampai bertemu dengan Abu Qatadah. Ketemulah dengan Abu Qatadah. Ka'ab memberi salam, Abu Qatadah tidak menjawab. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, wahai Abu Qatadah, tidakkah kau tahu bahwa aku sangat mencintai Allah dan Rasul? Apa kata Abu Qatadah? Allah wa Rasuluhu a'lam. Menangis Ka'ab bin Malik sambil pulang dalam kondisi seperti
hari ke-40 setelah diboikot. 3 sahabat ini dilarang mendekati istri mereka. Tidak boleh menjimai. Kan lebih berat lagi. Walhasil barakallahu fiikum. Sampai cukup 50 hari ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Di sini apa? 3 kata tobat. Thumma taba 'alaihim, kemudian Allah memberi taufik kepada mereka agar supaya mereka bertobat. Liyatubu, agar supaya mereka bertobat. Mereka pun melakukan. Setelah taufik untuk tobat, setelah mereka melakukan tobat, innallaha huwat tawwabur rahim. Allah menerima tobat mereka. Ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dianya diberi taufik untuk tobat, mereka pun tobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun ayat ini, maka orang-orang pun berlomba-lomba mendatangi Ka'ab untuk memberitahukan kabar gembira ini. Ada yang berlarian potong kompas melalui bukit, ada yang menunggang kuda pacu dengan secepat mungkin, berlomba siapa di antara mereka yang pertama kali memberitahukan berita ini. Ternyata yang di atas bukit itu langsung mengatakan, "Abshir ya Ka'ab." Ternyata suara lebih cepat daripada kuda yang dipacu. Maka Ka'ab pun langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanda bahwa sudah ada jalan keluar. Busyra, berita gembira. Maka ketika datang orang yang memberi kabar pertama kali itu, Ka'ab bin Malik pun melepaskan pakaiannya dan menghadiahkannya kepada orang yang pertama kali memberitahukan berita gembira itu. Masya Allah. Kemudian setelah itu Ka'ab bin Malik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Orang-orang pun bergopo-gopo untuk memberikan tahniah. Tahniah itu ucapan selamat tobat yang Allah terima dari. Selamat, oh Allah telah mengampuni engkau, selamat. Ucapan tahniah. Dan inilah yang paling hebat sesungguhnya. Setelah itu Ka'ab bin Malik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar wajah beliau. Senang, gembira luar biasa. Sahabatnya lulus ujian. Karena ujian berat luar biasa. Ujian yang sangat berat. Begitu apa tidak Allah gambarkan wa dhaqat alaihimul ardu bima rahabat. Ini orang kalau maraju enggak begini di pemudi. Immas kalian lari. Ininya terima pak kita pergi jurang kita. Ya betul. Apalagi diajak sama siapa? Raja Ghassan tadi. Kalau tidak kuat hatinya dia akan bergabung berbaur dengan orang kufar. Allah kota ilah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Abshir, berbahagialah engkau wahai Ka'ab dengan sebaik-baik hari yang pernah melewati kehidupanmu dari sejak engkau dilahirkan oleh ibu." Sebaik-baik hari. Kenapa tidak dikatakan sebaik-baik hari ketika dia masuk Islam? Karena dia termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ka'ab bin Malik termasuk as-sabiqun al-awwalun, pertama-pertama kali yang masuk Islam dari kalangan orang-orang Ansar. Barakallahu fiik. Karena beliau berbaiat di bai'ah Aqabah pada saat. Kenapa dikatakan itu sebaik-baik hari? Karena di situlah terkumpul semua kebaikan. Kebaikan Islam, kebaikan takwa dan kebaikan taubat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Saya menyatakan itulah sebaik-baik hari yang pernah dilewati oleh Ka'ab bin Malik. Karena disitulah terkumpul semua kebaikan. Maka Ka'ab bin Malik bersyukur sangat bahwa beliau berlaku jujur kepada Rasulullah SAW dari awal pertama kali urusan. Subhanallah. Kejujuran luar biasa menjadikan hati orang tenang. Dan kata Ka'ab bin Malik, aku tidak mendapati orang yang lebih beruntung dari aku dengan kejujuran. Dan aku berjanji bahwa aku tetap akan jujur sampai aku meninggal. Ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala. Dan para ulama membawakan hadis ini, hadis panjang ini dengan banyak sekali faedah. Banyak sekali faedah dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam masalah fikih dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Ini kisah ringkas tentang 3 sahabat mulia ini yang diberi tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendapati hari itu adalah sebaik-baik hari yang pernah mereka lewati dalam kehidupan. Karena apa? Karena kejujuran. Hingga ayat setelahnya Allah memerintahkan semua kaum muslimin menjadikan ini pelajaran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jujur dalam berucap, jujur dalam berbuat. Inilah kunci kesuksesan dan kunci ketenangan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Barakallahu. Jujur. Tidak ada yang pura-pura. Tidak ada yang dibikin-bikin. Tidak ada sesuatu yang tiada-ada. Jujur. Maka hidup akan tenang. Barakallahu. Dan inti dari apa yang kita lakukan semuanya, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita tutup kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka